Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua. Kali ini kita bakalan kelanjutin video gimana caranya membuat bot di Twitter ya, bot Autobase. Sekarang kita udah nyampe di part 5. Nah, kemarin di part 4 itu gue udah ngejelasin gimana caranya buat nge-setup si cron jobnya. Jadi si siklus bot kita itu akan dijalanin setiap jangka waktu tertentu menggunakan cron job ya. Nah, kemarin kita udah nyoba kan ini pakai per 2 detik itu dia bakal ke-trigger function yang ada di parameter kedua ini, do job namanya. Nah, jadi nanti semua proses yang ada di sini teman-teman ya, dari get admin profile sampai kita dapetin message-nya, sampai kita ngepost itu, terus kita ngedelete DM-nya, itu semua ini terjadi di dalam sini, dalam do job. Dan do job ini akan terulang setiap jangka waktu yang kita tentukan di sini gitu teman-teman. Nah, kemarin tuh sebenarnya ada yang ketinggalan gitu, gue lupa ngasih tahu. Jadi karena kita ini masih di development, jadi kita nggak bisa ini kita bikin start gini nggak bisa ya, start lagi kita bikin true. Kalau ini dijadiin true seperti yang gue jelasin kemarin, dia itu ngejalanin secara otomatis ya, kayak gini. Misalnya gue jalanin admon index, ini gue jalanin, nah tuh dia bakalan ke trigger otomatis kalau misalnya gue bikin true setiap 2 detik seperti yang gue tulis. Nah, kita kan ini masih development, nggak mungkin kan kalau misalnya kita bikin ini otomatis per 2 detik apa 1 detik dia nge-get API gitu. Kalau misalnya kita bikin gitu, yang ada malah jadi buang-buang kuota API-nya gitu kan. Soalnya kan ada dibatasin, kalau misalnya keseringan berapa ya, gue lupa sih. Kalau nggak salah per menit itu berapa ya, 3, pokoknya tiap 3, pokoknya ada di dokumentasi, gue lupa. Kalau nggak salah tiap 5 menit itu 15 kali apa ya, kayak gitulah pokoknya. Intinya kalau kebanyakan itu API-nya jadi nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, makanya ini kita false-in aja. Nah, terus gimana cara nge-trigger si ininya, si function-nya? Nah, ini kita bikin ini aja, kita bikin endpoint aja gitu buat nge-trigger si ininya. Kemarin kan gue udah jelasin tuh di sini, ada function yang namanya function instance yang namanya fire on tick. Dia itu allows you to override the on tick calling behavior. Nah, jadi ini buat menggantiin on tick oleh kita ini di-trigger oleh kita sendiri, ini fire on tick. Nah, kita bikin aja di endpoint sendiri gitu di sini. Ini admin profile udah nggak dipakai ya, kita ganti aja jadi trigger. Terus ini request next ya, bener. Nah, ini kita ganti teman-teman jadi job fire on tick. Nah, kayak gini. Terus sini kita kasih send job triggered, biar ngasih message kalau dia berhasil ke trigger gitu ya, sini. Nah, udah deh, jadi kita bisa buka di browser gitu ya, localhost 3000. Kalau misal kita ketik trigger, kita hit tuh job trigger. Dengan ke-triggernya job, dia bakalan job fire on tick. Nah, dengan ke-triggernya fire on tick berarti dia bakal ngejalanin ini sekali kan, trigger nih. Kita lihat di sini tuh, ke-trigger nih, kita ganti deh trigger tuh. Terus kita trigger lagi manual, job trigger, refresh, kita lihat konsol nih, trigger Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi buat cara ngeceknya, jadi ntar
setiap kita mau ngecek ya tinggal trigger endpoint ini aja gitu. Itu buat development ya. Nanti kalau udah di deploy aplikasinya ya ini dibikin true aja gitu. Nah terus di part ini gua bakal mau ngejelasin ke sini teman-teman. Jadi di part sebelumnya itu kita kan udah ini ya, get admin profile. Nah di part yang sekarang gue bakal lanjut ke get direct message sekalian sama filter receive message sama filter receive message yang content trigger sama yang doesn't content. Yang ini ntar aja soalnya agak panjang, jadi gue fokus di dua ini dulu aja. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan, kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Oh ya, buat ngetes deh, berarti sesuai dengan ini chartnya ya, flow-nya ini. Berarti yang pertama harus dilakukan kan get admin profile. Nah kita coba deh di sini authenticated profile. Ini berarti harus di await. Terus Twitterbotnya ada dua, yang ini deh ya, kita kasih nama apa ya? Nah Twitterbot juga deh biar beda namanya, bot aja. Await bot terus get admin user info, udah kayak gini aja, terus di await. Nah kalau di await ini harus dikasih async di sini, async function. Terus kita kan mau ngecek berhasil apa enggak, kita console log aja ininya authenticated profile kan ini deh, dengan profile user. Begini. Nah ini kan dapat dari sini ya, terus dia ngebalikin ini resultnya, harusnya dia bisa tampung di sini, terus dia dimunculin di sini. Kita coba di sini, trigger harusnya muncul di sini. Nah berhasil teman-teman. Nah ya data profil gue nih, set dapat. Nah seperti yang gue bilang kemarin, kita kan butuhin ini ya, ID str. Berarti kita selanjutnya bikin ini get direct message. Nah gimana sih caranya buat get direct message? Itu berarti kita manfaatin API Twitter get direct message yang ada di dokumentasinya. Nih kalian buka aja ini dokumentasinya developer Twitter yang sending and receiving events. Terus kalian pilih yang get direct message event list. Ini tuh buat nampilin DM kalian gitu. Nah gimana cara makainya? Kita pakai API nya ini direct message event list JSON, tapi yang kita pakai ininya aja nih, ininya nggak usah, ini kita copy aja. Berarti di sini kita bisa bikin di class Twitterbot kita bisa bikin metode baru namanya get direct message. Ini ya biar sama kayak atas, kita bikin arrow function saja. Terus kalau udah biar dia bisa di await ya kan, kita bikin promise. Berarti itu new promise result reject. Kayak gini. Nah terus gimana caranya? Sama kayak gini caranya, kayak get admin user info. Kita pakai instance-nya si tweet ini, tinggal this.get kan, karena dia HTTP request-nya get. Terus kalian copy itu yang tadi kalian paste itu yang kalian tadi copy ini. Nah terus di sini
itu sebenarnya ada option nih, option buat parameter count sama kursor. Nah cuman ini nggak usah diperhatiin dulu, kayaknya ini kita nggak butuh juga, jadi langsung aja ke ininya, responnya. Dia ada error, terus data sama respons. Sebenarnya respons nggak dipakai sih, jadi nggak usah, jadi gini aja. Nah di sini berarti bisa kita kasih kondisi kalau error, berarti kalau nggak error deh, berarti ini kan hasilnya kalau nggak error. Kalau misalnya error, di reject dong berarti. Terus kita tulis aja error direct message, direct message. Nah kalau misalnya dia gak error berarti kan dapat hasilnya, harusnya dia keterima nih datanya di sini, si direct message nya. Kita resolve data, ini buat sementara dulu aja, resolve data ini, kita balikin data. Nah kalau udah gini, kita coba cons dm aja, dm di wait buat get direct message gini, terus kita lihat DM nya. Kalian buka ini lagi, terus kalian trigger lagi ya ini ya, trigger, terus kalian lihat di terminal kalian. Udah banyak banget. Nah ini dia teman-teman, message-nya. Nah ini kenapa nggak kebaca, karena dia objek, dalamnya objek-objek ya, jadi nggak kebaca. Kalau misalnya mau kebaca ya bisa buka aja langsung sini message create. Dia ada di dalam events, terus di dalam events kita coba aja lihat di sini events dm.events ya. Kita coba ini aja ya, di loop aja si eventsnya, dm dot events. Sini kita console log si message create nya. Message dot underscore create. Ini kita kasih tanda deh, message. Kita coba kayak gini ya, kita lihat. Sorry teman-teman, ini kekecilan gak sih? Kalau kekecilan gue gedein deh. Nah ini cukup enggak? Nah ini tadi kita loop, terus di terminal kita coba trigger lagi, kita lihat nih, ini teman-teman, message yang ada di ini gue ya, yang ada di Twitter gue nih, cek sound. Terus ada dari mana gue nggak tahu sih. Nah yang gue kirim, yang datang ke gue itu sender ID nya adalah ini nih, sender ID. Jadi dua message ini itu setahu gue
gue yang kirim gitu ya ke Twitter lain. Jadi ini tuh sender ID-nya gue. Nah, kalau kalian perhatiin, ini kalian ingat-ingat ya, 6 belakangnya aja deh 056. Nih, 673 67056. Ini itu sama yang kayak kita dapetin yang get admin tadi. Kalau masih di atas, kalau masih ada di atas. Nih, 673 67056, ya kan, sama aja kan. Ini bentuknya number, yang ini bentuknya string. Nah, ini yang kita butuhin buat ngefilter si message-nya ini. Nih, ini yang gue bilang buat ngefilter. Jadi kita cuma mau ngambil message yang sender ID-nya selain ini. Jadi gitu teman-teman, di filternya caranya. Nah, terus ini beda kan sender ID-nya. Atau dari siapa nih? Nah, berarti selanjutnya adalah kita ngefilter si message-nya berdasarkan sender ID, ya kan? Nah, gimana cara dapetin sender ID-nya? Berarti kita harus nge-passing sender ID-nya ini ke function selanjutnya. Di sini. Di sini, di yang proses ini kita kan dapetin user infonya ya. Seperti ini tadi. Sorry ya bolak-balik, emang kayak gitu soalnya. Nih, jadi datanya itu ada di authenticated user .data.id str. Ini dia. Nah, di sini. Nah, di sini kita punya user info. Ini mendingan kita ambil ininya aja deh, ID-nya aja. Berarti result.data, diinget ya nih, result.data terus .idstr. Sip. Ini yang bakalan dikeluarin ke sini. Nah, ini bakalan disimpan di sini ya teman-teman ya, authenticated user ID berarti. Nah, ini kita pasting ke dalam sini, yang mana ini dipakai di function ini ntar. Nih, authenticated user ID. Nih, berarti ini kita pakai di sini ya. Kalau misalnya kalian penasaran, kita console aja dulu ini ya. Authenticated user ID, kita cek ini dapat apa enggak gitu kan, biar enggak nanti udah coding panjang atau ini error. Dapat apa enggak ini authenticated user ID. Ini kita komen dulu aja karena belum butuh, kita cuma butuh ngecek ini doang. Kita selanjutnya lihat di terminal lagi ya. Ini kita trigger cek, sip, dapat nih ya ID-nya. Nah, kalau udah tinggal kita filter di sini sebelum kita resolve. Nah, tapi gue mau ngefilter nggak di sini, kita bikin function baru aja, namanya filter message by user. Jangan deh, get received messages. Nah, di sini kita bakal filternya. Berarti di sini gua harus ya, di sini berarti received message. Ini kita bakal dapetin message yang
dikirim kita doang ya, bukan yang sendnya nanti kita filter di sini. Makanya ini get receive message, oh ya, this get receive message kita passing si authenticated user ID nya, kepanjangan namanya, gue ganti aja user ID. Nah ini sorry, user ID sih, ya bener, ini berarti gue passing datanya juga. Tadi data apa ya, data events kan kalau nggak salah ya, data events, sini aja deh biar jelas. Messages data.events, gue lebih suka kayak gini daripada campur-campuran kayak gini, lebih mudah dibaca kalau menurut gue. Message. Nah ini kan kita passing ke sini kan, messages user ID. Nah di sini berarti kita akan melakukan proses pemfilteran. Nah cara filter itu sebenarnya gampang, soalnya JavaScript udah nyediain function buat itu ya, namanya filter. Jadi kalian tinggal langsung aja nge-return message just.filter. Terus ini dia nerima per message-nya, per elemen message. Terus ini dia mau filter berdasarkan apa gitu. Nah gua kan pengennya itu nge-return yang sendernya bukan ini kan, berarti yang si message dot gue lupa lagi, ini bener gak sih messages ya kan, data events, oh enggak ada yang bener, mana tadi si message-nya. Oh di message create ya, berarti message create pak, berarti ini message create dot sender ID yang tidak sama dengan user ID. Gini kan teman-teman, kita coba aja deh daripada ngira-ngira. Received message, coba kita telah lagi ya, message create sender ID. Kita tuh pingin ngefilter yang sender ID-nya itu bukan yang ini. Ya benar kan, harusnya bener sih. Kita lihat aja bro. Messages. Nih kita tadi gua ngapain sih? Oh ya. DM wait. Iya. Bener nggak? Bawahin dulu. Terus trigger. Terus kita lihat terminalnya. Nih. Ternyata bener coy caranya. Kita cuma dapetin satu doang kan. Kan tadinya ada 3 nih. Banyak banget sih. Nih kan tadinya ada 3 ya, ada 3 tadinya kan, 1 2 3. Nah karena ini sama ini itu gue yang ngirim, sedangkan ini yang gue dapet itu kan yang gue receive, berarti yang ini doang dong harusnya. Ya udah bener berarti
ini doang gitu. Nah itu adalah cara buat ngefilter si received message-nya kayak gitu. Nah setelah kita ngefilter received message, kita tuh harus ngefilter lagi nih yang content trigger sama yang doesn't contain. Maksudnya itu doesn't contain trigger gitu ya. Nah tapi kayaknya gue nggak bakalan ngejelasin di part ini, soalnya ntar bakalan kepanjangan banget. Kalau kepanjangan banget juga bakalan pusing sendiri ntar ngikutinnya. Jadi kayaknya gue bakalan udahin di sini aja deh. Ntar di part selanjutnya gue bakalan fokus di sini aja. Oke teman-teman, kira-kira sekian dulu aja video dari part ini. Kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa subscribe channel gue, dan jangan lupa juga buat share video gue ke teman-teman kalian. Support terus channel gue agar gue terus semangat buat bikin video part selanjutnya. Oke, bye.